Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dari kelas PTIK 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian kerja saya, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi Informatika. Nah, di sini tugasnya yaitu mencakup tentang Siti. Oke, baik. Pengertian Siti menurut Budi Sutojo 2002, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Dengan demikian, sistem informasi mencakup sejumlah prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Untuk selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan Siti menjadi faktor-faktor yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, Departemen Ilmu Komputer dan Informatika, dan pembahasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan arsitektur. Nah, diskusi dari luar dimaksud untuk memperkuat dan melengkapi diskusi utama. Pembahasan di jurusan ilmu komputer dan teknik komputer umumnya terbatas, yaitu sebagai wadah pengembangan ilmu dan teknologi informasi dan komputer. Untuk macam-macam teknologi yaitu ada mencakup teknologi masukan atau input teknologi, terus ada teknologi keluaran yaitu output teknologi, lanjut ada teknologi perangkat lunak, software teknologi, ada teknik penyinipan atau stripe teknologi, lanjut ada teknologi telekomunikasi atau telecommunication teknologi, dan terakhir ada mesin pemroses. Lanjut ada peranan Siti. Peranan teknologi informasi dalam setiap proses informasi sangat penting dalam mengolah data menjadi informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, karena permintaan akan teknologi semakin meningkat, memiliki dampak besar pada proses manajemen organisasi. Lanjut, ada klasifikasi. Klasifikasi adalah proses klasifikasi yang dilakukan pada sekumpulan dokumen. Klasifikasi sangat penting bagi pengguna pencarian dokumen. Proses klasifikasi terlebih dahulu membagi kumpulan dokumen menjadi dua bagian utama, yaitu data latih dan data uji. Dari data latih memperoleh model klasifikasi melalui beberapa metode yang digunakan untuk menentukan kategori data uji. Lanjut ada Embedded IT System. Embedded IT System adalah sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya sistem VCR, Video Cassette Recorder, memiliki sistem teknologi informasi yang memungkinkan pengguna data merekam tayangan televisi. Sistem teknologi informasi pada lift digunakan untuk mengendalikan gerakan lift dalam gedung. Lanjut, ada Dedicated System. Dedicated IT System adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk menggunakan tugas-tugas khusus. Contohnya mesin ATM. Anjungan tunai mandiri dirancang secara khusus untuk melakukan transaksi keuangan untuk nasabah bank. Dikarenakan rancangan secara khusus karena sistem ini tidak dapat digunakan untuk melakukan tugas seperti penelitian dokumen. General Purpose IT System adalah sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya sistem komputer yang disebut PC, sistem teknologi informasi, dapat digunakan untuk mencatat, membuat gambar, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk kesimpulannya adalah sistem informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan proses bisnis di era industri 5.0 saat ini. Sehingga Anda perlu memastikan setiap aspek dan kebutuhan untuk membangun bisnis tetap sesuai dengan sumber daya yang Anda miliki. Sehingga Anda dapat mengambil keputusan akhir secara tepat dan tidak tergesa-gesa. Teknologi informasi sama pentingnya dengan sistem informasi, karena dari tujuan teknologi informasi tersebut adalah untuk memecahkan masalah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.